Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Rayuda dari kelas 10 IPA 4 dari sekolah SMA Negeri CMBBS atau Cahaya Madani Boarding School. Cahaya Madani Banten Boarding School. Di sini saya seperti yang bisa dilihat di layar, saya akan membuat video project tentang struktur pemerintahan Indonesia, yaitu sebuah pengganti dari tentang masalah struktur pemerintahan RT RW karena saya tidak bisa keluar dan RT RW di sini memiliki banyak kesibukan lain, jadi saya ganti dengan ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini bisa kita lihat tabel struktur pemerintahan Indonesia. Semuanya berpaku pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini kita bagi menjadi 4. Kenapa 4 bukan 3? Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kok di sini ada BPK? Jadi begini, BPK atau Badan Pengelola Keuangan itu adalah lembaga independen sebenarnya, yang kalau tidak salah mereka itu memiliki jalur hukum tentang keuangan mereka masing-masing dan juga sistem pengelolaan sistem pengelolaan lembaga yang berbeda. Jadi kalau tidak salah seperti itu, sehingga saya masukkan ini. Jika ada yang salah silakan koreksi di bawah. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Itu ada legislatif. Legislatif ini terdiri dari tiga komponen lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, MPR ini termasuk atau hitungannya seperti wadah paling besar dari DPR dan DPD, atau anggota MPR adalah keseluruhan dari anggota DPR dan DPD. Lalu kita selanjutnya menuju ke eksekutif. Lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden dan wakil presiden, menurun ke pemerintahan daerah provinsi seperti gubernur, dan pemerintahan daerah kota seperti bupati dan wali kota. Yang ketiga ada yudikatif, terdiri dari 3 macam juga, yaitu MK atau lebih dikenal dengan Mahkamah Konstitusi, MA atau Mahkamah Agung, dan KY atau Komisi Yudisial. Nah, apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga ini dan tugasnya apa aja? Mari kita lihat. Yang pertama, lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum adalah sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk pada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlemen. Oke, jadi secara singkatnya, kalau dari yang saya tangkap adalah lembaga eksekutif itu adalah sebuah lembaga yang menjalankan dan juga menerapkan sebuah hukum di Indonesia atau di pemerintahan. Simpelnya seperti itu. Nah, tugas dan wewenangnya apa aja? Di sini kita ambil 3 aja, ya, presiden, gubernur, dan juga wali kota atau bupati. Tugas presiden adalah tugas dan wewenang itu penguasa pemerintah tertinggi atau penguasa pemerintah negara, panglima perang tertinggi, dan dia bisa merancang UUD bersama DPR, atau dia juga bisa sebagai pembuat dari hukum tersebut. Namun harus bersama dengan anggota lembaga legislatif, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Gubernur, penguasa pemerintah provinsi seperti yang kita tahu, membuat rancangan perda, atau perda itu kayak UU tapi khusus untuk daerah, yaitu peraturan daerah, menetapkan perda atas persetujuan DPRD. Oke, atas persetujuan DPRD. Ini sama seperti presiden dan wakil tadi, yang bisa membuat UU bersama DPR, namun perbedaannya sih bersama DPR yang berada di tingkat daerah. Lalu di sini juga dia dapat merancang dan mengajukan APBD atau anggaran APBD itu apa ya? Anggaran pendapatan belanja daerah, itulah kalau tidak salah. Wali kota atau bupati, penguasa pemerintah daerah atau daerah kota atau kabupaten, membuat rancangan perda khusus kota dan kabupaten, menetapkan perda atas persetujuan DPRD kota atau kabupaten, merancang dan mengajukan APBD kota atau kabupaten. Ya, oke, lanjut.
Lanjut ke lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah badan deliberatif pemerintah yang punya kuasa untuk membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, atau assembly nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Jadi simpel ya. Badan legislatif ini adalah pembuat dari hukum tersebut. Sekaligus lembaga ini yang melantik dari lembaga eksekutif tersebut, seperti presiden, gubernur, wali kota, atau bupati. Oke, tugas dan wewenangnya apa aja? 1. Kita mulai dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan presiden sesuai masa jabatan atau karena kasus, dan lain-lain. Ya. Masih banyak tugas MPR, kalian bisa searching di browser, baik dari Wikipedia atau dari sumber manapun. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, merancang UU atau undang-undang bersama pemerintah, yaitu presiden maupun DPD. DPD ini untuk UU khusus otonomi daerah, karena dia DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Menetapkan RUU bersama presiden, rancangan undang-undang. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, karena mereka bersifat daerah, dan juga maka mereka hanya bisa mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, dan juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Kalian bisa cari di sumber manapun. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga negara ini memiliki tugas yang utamanya sebagai pengawas dan pemantau proses berjalannya UUD, dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Jadi mereka ini adalah, kalau tadi eksekutif adalah pelaksana hukum, lalu legislatif adalah pembuat hukum, maka harus ada yang mengawasi perjalanan hukum tersebut, yaitu lembaga yudikatif ini. Nah, lembaga yudikatif ini sifatnya adalah sebuah seperti gimana disebutnya, seperti orang yang benar-benar menegaskan ini hukum berjalan sesuai semestinya atau tidak. Mereka mungkin bisa saja lebih tinggi dari eksekutif atau legislatif, atau bisa di bawahnya juga, karena tugas dan wewenang mereka itu juga bisa menarik dua lembaga tersebut ke dalam sebuah sidang tentang pelanggaran UU atau pelanggaran peraturan yang ada di sebuah negara. Yang pertama, kita memiliki Mahkamah Agung atau MA. Ini adalah Mahkamah Agung ini adalah pengadilan yang mengadili pada tingkat kasasi atau tingkat paling atas, yaitu tingkat terakhir dari sebuah pengadilan negara. Lalu juga mereka punya tugas dan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke. Dan juga lain-lain. Bisa kalian searching lagi lebih lanjutnya di browser yang masing-masing. Lalu kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Tugas mereka adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan lain-lain. Dan ada satu lagi, yaitu mereka mengadili pada tingkat bawah atau tingkat di bawah kasasi, ya lebih tepatnya seperti itu. Jadi mereka adalah lembaga yang melaksanakan sidang jika orang-orang melanggar belum pada tingkat paling tinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini seperti pengawas dari Mahkamah Agung dan juga Konstitusi, dan juga Mahkamah Konstitusi maksudnya. Dulu mereka sempat dikatakan tidak sebagai lembaga yudikatif, namun akhirnya tetap masuk ke dalam jajaran lembaga yudikatif. Tugas mereka adalah menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim di persidangan
persidangan. Oke. Menetapkan kode etik hakim bersama Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung harusnya tidak melanggar kode etik hakim, karena mereka juga membuat bersama Komisi Yudisial dan lain-lain. Bisa kalian searching lagi lebih lanjut. Oke, mungkin itu cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.